Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang eh bagaimana kondisi percintaanmu hari ini, tanggal 9 September 2023. Ya, bagaimana kondisi percintaanmu hari ini, tanggal 9 September 2023. Ada Death, kemudian Empress Reverse, The Chariot Reverse, The Hermit, kemudian ada Knight of Sword, ada Strength, and ada Judgment. Oh, lebih satu ya. Oke. Okay. Akan ada perubahan besar-besaran di antara kalian berdua gitu ya. Kalian akan sama-sama mengalami suatu perombakan diri gitu ya, akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama atau apa nih, kebiasaan yang telah mendarah daging ataupun masalah-masalah yang telah mendarah daging di hubungan kalian. Entah ini yang mendarah daging tuh kebiasaannya mungkin ada yang selingkuh ya. Kalau selingkuh kan pasti akan terulang, terulang, dan terulang lagi. Nah, itu yang akan ditinggalkan, entah ini dari sisi kamu maupun dia. Nantinya dalam hubungan kalian nih akan ada fase yang telah membuat hubungan ini selalu bermasalah, itu akan ditinggalkan gitu ya. Intinya kebiasaan ataupun masalah yang telah mendarah daging itulah yang akan ditinggalkan, dan aku lihat di sini mau tidak mau kalian harus menerima itu semua ya, karena ini suatu apa ya, perombakan diri ya, atau peningkatan dalam hubungan ya, dengan cara yaitu tadi harus dibuat sadar dulu ya, harus ditampar dulu dengan kenyataan bahwa itulah yang membuat hubungan ini hancur kayak gitu ya. Jadi harus dihilangkan, harus apa ya? Harus dibuat menyiksa gitu ya. Eh, harus dibuat menyiksa gitu. Jadi agar eh, agar bisa melepaskan kebiasaan atau kekhawatiran lama yang membuat hubungan kalian ini selalu tidak berhasil ya. Dan inilah cara inilah cara kartu Death ini bekerja ya. Dia memang harus membuat seorang dari hubungan ini atau dari kalian berdua atau dari hubungan ini tuh harus ada yang berubah gitu ya. eh jadi di sini aku melihat harus ada perubahan yang bagus dalam suatu hubungan kalian, karena di sini aku lihat ya, eh apa namanya, kalian itu sebenarnya masih sama-sama mau gitu ya. Tapi sebelum kalian nanti dipersatukan kembali gitu, harus adanya yang berakhir ya. Kebiasaan lama ataupun masalah yang mendarah daging itu harus berakhir terlebih dahulu. Karena kalau sudah berakhir, kalian sudah pada versi terbarunya, kalian sudah pada versi upgrade gitu ya. Ya, kalian akan siap menerima cinta baru lagi gitu ya. Walaupun dengan orang yang sama, tapi kalau kalian udah sama-sama upgrade, udah tidak akan melakukan hal yang sama, maka ya hubungan ini bisa langgeng kayak gitu ya. Dan aku lihat di hubungan kalian ini ada yang terlalu mengontrol ya, memanipulasi ya. Dari waktu ke waktu, bahkan eh aku lihat di sini sampai bertindak kasar gitu ya, bertindak kasar. Paling tidak tuh kalau misalkan dalam mengambil suatu keputusan maunya sesuai dengan keinginan orang yang mendominasi hubungan ini gitu ya. Dia nggak mau mendengarkan pasangannya kayak gitu, nggak mau eh, ya paling tidak mendengarkan pendapat kayak gitu. Dia nggak maunya sesuai dengan keinginannya. Awal-awalnya memang menjalin hubungan dengan pasangan kalian ini ya, kalian situasikan aja, ini bisa vice versa, bisa kamu ataupun dia. Awalnya tuh kayak bahagia banget, langgeng gitu ya, penuh impian di antara kalian, penuh harapan. Tapi lambat laun hubungan kalian ini kok makin
menyadari banyaknya kekurangan ya, bahkan di sini aku melihat dari, kekurangan dari hubungan kalian ini justru malah kalian kesampingkan, kalian abaikan terlalu lama. Mungkin misal, orang yang mendominasi ini kan terlalu mengekang gitu ya, dan itu ya udah kalian abaikan aja gitu ya. Ya udah tetap kalian menjalani hubungan, akhirnya tuh jarang ada komunikasi, jarang adanya pengertian ya, jarang adanya, saling apa, memahami gitu ya, itu terus-terusan kalian abaikan, akhirnya ya hubungan kalian rusak, kayak gitu ya. Hubungan kalian berakhir di sini karena terlalu, eee sama-sama terlalu memikirkan ego gitu ya, dan nggak mau memperbaiki kesalahan di sini. Ya, terlalu apa ya, ya namanya mendominasi sih ya. Jadi, banyaknya pengekangan di sini dan karena terlalu didiamkan gitu ya, akhirnya ya pasangan yang lainnya pun akan gerah gitu ya, pasangan yang lainnya pun akan kesal gitu ya, akan lelah kayak gitu. Jadi sulit untuk, mmm, dipertahankan hubungan ini. Dan aku lihat di sini ya, mungkin di antara kalian ada yang terlalu berambisi di dalam hubungan ini ya, sehingganya tuh Eee, banyak tujuan-tujuan lain yang ditinggalkan gitu ya. Jadi hanya fokus pada hubungan ini aja, entah pekerjaan, keluarga, ataupun, apa dalam kehidupan kalian yang lain itu kalian abaikan, kalian tinggalkan sehingganya di sini, apa ya, hidup kalian ini berada di bawah kendali kalian, kayak gitu ya. Jadi aku melihat di sini, ya memang setiap orang tuh nggak bisa ya dipandang selalu sempurna gitu ya, setiap orang itu nggak ada yang sempurna. Tapi menjadi optimis dan antusias setiap hari itu memang penting gitu ya. Begitu juga dengan kesabaran. Jadi walaupun ambisi, walaupun optimis dengan sesuatu, tetap harus ada rasa sabarnya. Setiap proses itu pasti ada, hasilnya kok, tapi ya butuh waktu, seperti itu ya. Jadi termasuk dalam hubungan percintaan, mungkin kamu terlalu ambisius pada cinta ini harus segera berhasil, harus segera menikah, no, tidak seperti itu. Ya, setiap orang punya kehidupan lainnya juga gitu ya, nggak cuma, berfokus pada cinta-cintaan aja, kayak gitu. Dan ya ini tadi, ya optimis dan antusias terhadap hubungan ini memang boleh, tapi tetap harus sabar menunggu waktu yang tepat gitu ya. Karena Tuhan di sini, memang menginginkan kalian itu bisa menikah ataupun sukses dalam hubungan itu ya pada waktu yang tepat gitu ya. Pada waktu yang tepat aja kalian sering bertengkar ya, apalagi nggak waktu yang tepat gitu. Ya, dan aku melihat di sini karena ini di chariot terbalik, memang butuh, keseimbangan ya, dan upaya tambahan untuk memperbaiki hubungan kalian ya. Karena di sini aku melihat terlalu, apa ya, tidak seimbang ya, miring sebelah ya gitu, miring sebelah. Jadi kalau timbangan tuh kayak miring sebelah gitu ya. Jadi kalian harus bisa seimbang, seimbang dalam percintaan, harus seimbang juga dalam, pekerjaan, harus seimbang juga dengan keluarga. Ya mungkin kalian di sini sering, eee, lebih mempercayai pasangan kalian daripada, omongan keluarga kalian, seperti itu kalian sering mengabaikan keluarga kalian, kayak gitu. Padahal semua-semua itu, restu dari kalian itu ada di tangan orang tua, seperti itu ya. Jadi, mungkin dari situ kalian harus memperbaikinya, ya. Dan aku melihat di sini, eee, hubungan kalian juga karena kalian hanya miring sebelah ya, ke percintaan doang, jadi kalian banyak selalu menemukan pertengkaran dan cekcok di sini. Dan itu perdebatan itu terus-menerus ya, bahkan terulang lagi dan terulang lagi. Mungkin entah ini, masalahnya juga yang sama-sama juga atau memang selalu ada aja masalah, kayak gitu ya.
Oke, aku melihat di sini baik kamu ataupun dia, ya kalian udah sama-sama bisa rilis dari rasa sakit di masa lalu kalian ya, apapun itu bentuknya dan dengan siapapun itu orangnya. Aku lihat di sini kalian udah sama-sama udah ikhlas dengan apa yang pernah terjadi, dan yang meninggalkan luka begitu dalam, meninggalkan trauma di hidup kalian tentang, suatu percintaan kayak gitu ya. Jadi aku lihat di sini kalian udah bisa sembuh, kalian udah berpisah, dengan, apapun hal yang menyakitkan di masa lalu kalian dan aku lihat di sini kalian udah sama-sama, apa namanya tuh, eee, memaafkan ya, udah sama-sama memaafkan, udah plong lah hati kalian itu udah nggak ada lagi rasa benci, dendam gitu ya. Kayak udah, ya udahlah gitu ya, ini memang harus terjadi di kehidupan kalian. Kalian udah pasrah, kalian udah tawakal, udah ya udah freedom ajalah dengan hidup sendiri seperti itu. Dan aku lihat di sini nampaknya kamu ini berdealing dengan orang yang lebih tua dari kamu dan aku lihat sekarang ini dia sudah mulai lebih bijaksana ya. Dan aku lihat memang, kalian memang satu sama lain harus sama-sama bisa bekerja lebih keras untuk bisa terhubung lagi dengan, pasangan kalian, baik si dia maupun si kamu. Di sini harus ada upaya ya, bahkan di sini harus ada upaya yang lebih gitu. Karena mungkin kemarin kalian berpisah itu dengan cara yang tidak baik-baik, penuh dengan pertengkaran yang begitu hebat, ada masalah yang, belum terselesaikan ya. Jadi memang harus ada upaya yang lebih di sini ya. Dan aku lihat juga di sini mungkin kalian sudah berpisah ini udah terlalu lama ya, sehingganya memang butuh upaya untuk bisa dekat lagi, untuk bisa terjalin lagi koneksi di antara kalian. Oke, banyak ya yang kalian bisa pelajari dari hubungan kalian, dari perpisahan kalian ini ya, dari, apa, misteri terbesar di kehidupan percintaan kalian ini akhirnya kalian banyak mempelajari tentangnya ya. Jadi kalian di sini udah mulai, masing-masing ya, masing-masing ini udah mulai saling menyadari sepenuhnya keinginan, kekhawatiran ya, dan rasa tidak aman dari, hubungan kalian gitu ya. Baik dengan, orang yang kalian fokuskan ataupun, dengan orang-orang yang pernah menjalin hubungan dengan kalian kayak gitu ya. Jadi kalian udah paham nih tentang percintaan itu nggak cuma sekedar, punya, embel-embel pacaran, habis itu udah, no, nggak gitu. Ternyata complicated ya, harus mengenal dia, harus mengenal kamu juga lebih dalam, harus mengenal keluarganya, harus mengenal kebiasaan gitu ya, harus mengenal juga kesibukannya di jam-jam tertentu. Nah, banyak yang harus kalian pahami di dalam, hubungan kalian kayak gitu. Dan aku lihat di sini, eee, kalian sering merasa apa ya, merasa tidak aman ya menjalin hubungan atau berkomitmen dengan seseorang ya, entah ini dari sisi kamu ataupun dia dan nampaknya dari rasa tidak aman itu akhirnya kalian sama-sama menarik diri dan lebih untuk memilih belajar tentang diri kalian masing-masing ya, lebih mengevaluasi diri lebih tepatnya ya, lebih mengevaluasi diri itu mengevaluasi hubungan, seperti itulah ya. Walaupun kalian merasa kayak sepi banget ya, tanpa seseorang yang kalian cintai di sisi kalian, tapi di sini kalian ya, aku lihat sudah menempatkan pada jalur yang benar, pada pilihan jalan yang benar ya, untuk, eee, menemukan cinta yang benar-benar tepat untuk kalian, kayak gitu ya. Oke, aku melihat juga di sini mungkin, akan ada suatu percakapan atau komunikasi kembali ya, untuk pertama kalinya setelah kalian berpisah, eee, mungkin akan canggung ya, karena mungkin kalian punya masalah terlalu besar atau ya udah terlalu lama kalian, berpisah di sini makanya mungkin dari percakapan pertama kali kalian setelah berpisah, aku lihat mungkin akan, ada kecanggungan ya, tapi ini aku lihat ya suatu proses perubahan yang baik
ya, karena dari rasa canggung inilah dasar yang kuat untuk menghadapi tantangan yang ada di masa depan gitu ya. Ya berarti kan kalau merasa canggung kan berarti ada rasa bersalah, ada rasa belajar dari apa yang pernah terjadi, dari masalah-masalah yang pernah terjadi, dari kesalahan dia ataupun dari situasi-situasi yang pernah kalian alami gitu ya. Dari kecanggungan itu kan berarti udah ada kesadaran diri seperti itu. Eh, Nampaknya aku lihat di sini kalian berdealing dengan orang yang berani, tak kenal takut ya, gagah dan suka tantangan. Ya, orangnya juga aku lihat nanti kalau dia datang ke kamu akan lebih komunikatif, lebih ambisius, berpikiran maju ya, dan berfokus juga pada apa yang dia akan prioritaskan gitu ya. Kalau misalkan di sini misalkan kan tadi aku lihat, oh bukan di pembacaan ini ya. Intinya apa nih ketika dia datang berarti kan yang ingin dia prioritaskan juga kamu gitu ya. Nah, nanti dia akan lebih fokus juga ke kamu walaupun dia juga harus memfokuskan pada pekerjaan ataupun hal lainnya gitu ya. Tapi di sini dia akan bertekad ingin memfokuskan apa yang telah dia mulai kayak gitu. Dan aku lihat di sini Knight of Swords berarti orang ini akan mendatangi kamu lagi atau akan datang orang yang siap ya untuk berubah. Jadi bisa jadi ini mantanmu ya. Kenapa? Karena di sini aku lihat apapun perubahan yang kamu inginkan dari dia, aku lihat itu akan tercapai. Ya benar-benar akan dia rubah apapun itu bentuknya ya. Kalau di sini kalian udah pernah bertengkar, sudah berpisah, berarti dia akan datang kembali untuk merubah apapun yang menurutmu perlu dan penting untuk dia rubah gitu ya. Jadi dia akan berubah demi kamu, dia akan merubahnya untuk memperbaiki diri dia juga ya. Karena di sini aku lihat dia sudah sadar gitu ya. Banyak hal yang harus berubah di dalam diri dia. Ada Death, kemudian ada The Hermit. Berarti dia memang ketika sudah datang, berarti dia sudah berubah gitu ya. Dan itu ya eh, sesuai dengan keinginan kamu. Ya, misalkan nih dia perokok, kamu nggak suka dia ngerokok. Oke, dia sudah berubah. Dia udah tidak pernah lagi yang namanya menyentuh rokok seperti itu. Udah nggak ngerokok lagi. Ya seperti itu misalnya. Ya. Dan aku melihat di sini kalau dibilang cinta gairah, of course dia masih cinta bergairah banget sama kamu ya. Karena di sini aku lihat ketika dia datang nanti berarti memang perasaan dia ke kamu tuh udah yang benar-benar kuat banget dan berapi-api, bergairah banget. Cuma hati-hati ya kalau misalkan terlalu ambisi banget, terlalu berapi-api banget, meledak-meledak banget itu justru malah rentan terhadap apa dengan kecemburuan ya, terlalu rentan dengan kecemburuan atau kebencian ya, atau dengan emosi karena takut kehilangan. Semakin cintanya seseorang, semakin bergairahnya seseorang, akan semakin juga ada sisi ketakutan bagi dia untuk kehilangan kamu, gitu ya. Jadi hati-hati. Dan aku lihat di sini kalian juga harus bisa melihat kelebihan dan kekurangan dari si dianya gitu ya. Dan dia juga harus bisa memilah-milah kekurangan dan kelebihan dari kamu itu apa agar dia itu nggak terlalu apa ya, terlalu cemburuan kayak gitu ya. Eh, Sisi mana nih yang membuat dia yakin harus yakin di kamunya bahwa kamu nggak akan mendua, kamu nggak akan memilih yang lain. Nah, dari sisi kamunya juga gitu, cari dari sisi dia, dari kelebihan dan kekurangan dia yang membuat kamu yakin bahwa dia nggak akan mengulangi hal-hal yang sama seperti dahulu, kayak gitu ya. Harus kalian perhatikan terlebih dahulu. Dan aku melihat juga di sini, aku lihat dia akan lebih bersabar ya, lebih berempati. eh, Terhadap kamu ya, memahami keinginan dan kecemasan kamu ya di sini ketika dia datang. Jadi apapun nih dia kan pernah melakukan suatu kesalahan dan dia sekarang sudah berubah. Jadi sekarang dia akan lebih sabar, lebih berempati, eh, menyesuaikan dan memahami keinginan dan kecemasan kamu ya. Bahkan di sini aku lihat
Kalian kan kemarin sering bertengkar ya, bahkan wow, sampai meledak-ledak gitu ya. Pokoknya masalahnya besar banget ya. Akhirnya situasi kalian mungkin akhirnya berpisah seperti nah, dia tidak mau mengulang itu lagi. Jadi aku lihat di sini dia akan memperlakukan kamu dengan kebaikan dan kesabaran daripada dia marah-marah gitu ya atau memancing kemarahan. Di sini dia akan mencoba mengambil alih diri dia lebih sabar, lebih apa ya, mengayomi kamu gitu ya dan lebih memperhatikan kamu. Aku lihat ya. Oke, kemudian ada judgment. Aku lihat di sini kalian udah mendapatkan keadilan masing-masing ya. Keadilan masing-masing, dianya udah mendapatkan keadilan dari tindakan dia terhadap kamu dan aku melihat juga dari sisi kamunya, kamu juga sudah mendapatkan keadilan dari tindakan kamu terhadap dia dan aku lihat di sini juga, eee gini, dia ini masih sering kadang-kadang itu kepikiran bahwa, egonya ya, egonya itu mulai, terbongkar gitu ya. Dia, sering kepikiran kenapa bisa ini dari sisi kamu ataupun dia, kenapa, dia yang berbuat salah tapi kok aku yang ditinggalkan, kayak gitu ya. Dia yang berbuat salah tapi kok aku yang diputusin sama dia, kayak gitu. Dia merasa nggak adil, kamunya akhirnya nggak ngerasa adil. Atau mungkin, ya pokoknya bisa vice versa ya, bisa ini kamu ataupun dia. Intinya ada yang merasa, ditinggalkan oleh orang terpenting ya di dalam hidupnya. Ya mungkin ini kamu meninggalkan dia atau kamu merasa udah cukup gitu ya disakiti, akhirnya kamu benar-benar harus move on dari dia, sedangkan dia kayaknya belum belum bisa melepas kamu seutuhnya kayak gitu. Walaupun dia yang meninggalkan kamu, dia yang meminta putus sama kamu, tapi dia yang belum bisa move on ya karena itu tadi energinya eh masih apa ya, egois, masih bingung ya, masih bingung kayak gitu. Jadi, intinya di sini sudah mendapatkan suatu keadilan ya, dan aku lihat ada energi mungkin kalian akan, berkomunikasi kembali ya, komunikasi dengan baik-baik, mungkin ada, permintaan maaf di sini atau, memperbaiki hubungan di sini atau menjelaskan, kesalahpahaman di antara kalian gitu ya. Bahkan mungkin di sini ada, dari pihak dia ataupun kamu yang nggak setuju nih dengan hubungan kalian, ya aku lihat udahlah biarin aja, nggak usah perlu kalian konfirmasi, itu masalah mereka, yang penting kalian di sini baik-baik aja gitu ya hubungannya. Tapi aku lihat di sini akan ada suatu komunikasi kembali ya bagi kamu dan dia nih, lihat, angel nih 2 ya megang trompet dan ada laki-laki dan perempuan ya berhadapan siap untuk mengkonfirmasi segalanya. Dan aku lihat juga, kalian di sini nampaknya, beda negara ya, atau mungkin punya jarak, entah kalian beda kota, provinsi, atau negara di sini. Intinya kalian punya jarak yang begitu jauh, sehingganya aku melihat mungkin nggak dalam waktu dekat ya ini terjadi, maksudnya, akan datangnya komunikasi lagi dengan dia, mungkin dia masih menimbang-nimbang ataupun kamu pun masih menimbang-nimbang apakah hubungan ini, bisa terjalin lagi gitu ya, apakah memang kamulah orang yang tepat untuk dia jadikan pasangan, seperti itu. Dia masih menimbang-nimbang, dia masih memikirkannya, seperti itu. Karena juga di pikirannya kan, kalian ini punya jarak yang cukup jauh, ya sulit untuk menjalin hubungan yang LDR kayak gitu, jarang akan ketemu, komunikasi juga mungkin akan sulit. Kenapa? Karena kalian mungkin beda negara, dipisahkan oleh samudra atau lautan. Intinya kalian di sini dipisahkan oleh samudra atau lautan. Jadi akan sulit untuk menjalin komunikasi yang intens kayak gitu ya. Dia masih menimbang-nimbang, apakah kamu bisa aku pertahankan seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kamu masih mengharapkan dia, ya silakan kalau kamu masih punya waktu untuk menunggu dia. Tapi kalau menurutmu, menunggu dia itu cuma buang-buang waktu, ya udah silakan welcome pada orang lain, kayak gitu ya.
Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate dengan kalian karena aku lihat di sini memang benar-benar kalian itu LDR banget, jauh banget dipisahkan oleh samudra ataupun lautan di sini. Jadi energi memang lambat ya untuk dia datang. Walaupun di sini ada Knight of Sword ya. Di kartu tarot aslinya ya. Itu Knight of Sword ini menunggangi kuda yang siap, bukan siap tapi memang lagi berkendara gitu ya, lagi berlari gitu ya. Tapi walaupun itu ada judgment yang dipisahkan oleh lautan. Jadi ya mungkin ada sebagian dari kalian energinya akan cepat dia datang, ada pula yang lambat gitu ya. Kalau misalkan kalian memang udah beda negara, ya aku lihat sih ya mungkin nggak terlalu cepat gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian cuma beda kota ya mungkin akan ada segera dalam waktu dekat komunikasi lagi dengan dia gitu ya. Kalian sesuaikan aja ya. Tapi aku lihat di sini butuh proses ya. Setiap energi orang itu beda-beda. Ada mungkin yang beda negara tapi ternyata energinya cepat ya. Kalian situasikan aja karena di sini ada Knight of Swords, kemudian ada Judgment. Ya, 50-50. Oke, aku rasa cukup untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Scorpio, kemudian ada Cancer, ada Virgo, ada Leo. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan aku ini, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.